Halo sahabat LIPI, jumpa lagi dalam Botanicast, seri podcast Kebun Raya Bali. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah seorang peneliti biji dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI yang bertugas di Kebun Raya Bali, Farid Kuswantoro, dan kami akan berbincang mengenai bank biji sebagai berangkas keanekaragaman tumbuhan. Selamat pagi Mas Farid. Mas, kalau kita berkunjung ke Kebun Raya nih, Kebun Raya itu kan identik dengan koleksi tumbuhan hidup ya. Jadi kita bisa menemukan pohon-pohon besar, kemudian ada bunga-bunga yang cantik di taman-taman gitu ya. Tapi ternyata Kebun Raya itu juga mengoleksi biji-bijian ya, di biji ya. Kenapa sih Mas biji itu penting untuk dikoleksi di Kebun Raya? Jadi gini Mbak, kalau kenapa biji itu penting dikoleksi? Karena sebagai cadangan, sebagai kayak Mbak bilang tadi, sebagai berangkas terakhir untuk konservasi tumbuhan gitu. Kita bisa bayangin ya, kalau di kebun raya pohonnya tinggi-tinggi, di outdoor, ruang terbuka, ada angin, ada hujan, bisa tumbang kan ya, tumbang, mati, hilang lah itu tumbuhan. Tapi kalau ada bijinya, kita bisa temuin lagi nanti. Kita masih kesimpan. Di lab kan lebih safe ya, lebih aman gitu. Gitu. Nah, Mas, kalau biji-biji yang dikoleksi di bank biji itu gitu ya, di bank biji Kebun Raya Bali, itu gimana cara koleksinya Mas? Nah, jadi kalau koleksinya kita ada dua ya Mbak, dari koleksi kita sendiri, dari koleksi kebun, kita ambilin bijinya gitu, atau kami peneliti dan teknisi bank biji itu pergi keluar ke hutan, ke habitat aslinya tumbuhan itu, kita ambil dari sana, kita ambil, kita panen, kita manjat, kita galain gitu kan. Ketika peneliti melakukan eksplorasi itu jadi sekalian juga. Iya, memang kan eksplorasi tujuannya untuk mengumpulkan material tumbuhan untuk ditanam di kebun raya ya Pak. Material tumbuhan macam-macam, bisa stek, bisa anakan tumbuhannya, bisa biji juga kalau tersedia. Malah justru biji lebih enak karena kan kecil-kecil ya, daripada kita bawa anakan rawan mati. Kalau biji kita tinggal plastikin, kita simpan, nanti kita temuin di kebun raya atau disimpan di bank biji. Nah, tantangannya kalau ngambil biji langsung dari habitat aslinya kayak gimana tuh? Waduh, ini kebetulan nih 2 minggu kemarin kami baru eksplorasi biji ya, khusus kami ngumpulin biji di sekitar Pura Batu Karu. Di dekat sini kan ada Pura Batu Karu ya. Lumayan, jadi ada tumbuhan yang sangat tinggi, sekitar 20-an meter lah. Itu gimana ngambil bijinya? Buahnya di atas tuh, jadi harus manjat tanpa pengaman karena masih manjat karena terlalu tinggi. Dari bawah kita kasih gala. Jadi udah manjat tapi masih galain tuh kayak gitu untuk mengambil buah dan kemudian ekstraksi bijinya. Ada yang bijinya gatel. Bijinya gatel, jadi begitu kita pegang getahnya gatel ternyata. Kita harus hati-hati banget gitu. Jadi itu karena kan kita nggak nyimpen buah ya Mbak, buahnya kita buka, bijinya kita ambil, pas ngambil itu ternyata gatel. Itu ngambil biji-biji yang di itu juga. Bayangin kalau di hutan sekasahnya daun semua gitu, kita pilih mana nih biji yang itu gitu. Kita harus ngambil tercampur, kemudian sudah tumbuh kan ya, kalau yang sudah tumbuh kan kita nggak ambil ya, jadi harus benar-benar dipilih, dilihat satu-satu. Luar biasa ya perjuangannya. Lumayan. Mencari koleksi biji gitu ya. Nah, biji-bijinya sudah terkumpul gitu ya Mas ya di bank biji di Kebun Raya gitu ya. Itu diawetkannya caranya gimana? Kalau cara pengawetan tuh tergantung tipe simpan bijinya Mbak ya. Mungkin jadi harus cerita dikit ya. Tipe simpan biji itu ada 3. Ada ortodok, ada recalcitrant, ada intermediate. Satu-satu dulu. Yang ortodok itu bijinya kita bisa keringkan dulu, kita kurangi kadar airnya. Tapi nggak dijemur ya, jadi kering angin. Itu kita kurangi kadar airnya sampai 15% dari kadar air awalnya. Kemudian disimpannya di freezer biasa gitu.
Itu untuk yang ortodok karena dia tahan pengeringan. Tapi kalau yang recalcitrant sama intermediate itu bijinya tidak tahan pengeringan, Mbak. Jadi dia nggak bisa dikeringin dan disimpan di freezer, mati dia. Nah, untuk yang biji-biji kayak gitu perlu penyimpanan metode khusus namanya cryopreservasi. Agak susah namanya cryopreservasi, tapi bayangin nih kalau pernah nonton Terminator tuh, film Terminator yang orang dimasukin ke nitrogen cair, beku, ya kayak gitu tuh. Oh, yang ditabung-tabung gitu iya, ya? ditabung. Jadi memang ditabung sih, ditabung, bijinya ditabung, pakai nitrogen cair yang kayak -0 itu kan, kemudian disimpan. Gitu. Oke, yang ketiga tadi? Intermediate itu di antara ortodok dan recalcitrant sifatnya. Dia penyimpanannya sama kayak yang recalcitrant, jadi pakai tabung nitrogen cair tadi. Iya. Nah, biji-biji yang sudah dikeringkan dan diawetkan dengan berbagai metode tadi itu ya, itu bisa bertahan berapa lama sih Mas Farid? Nah, itu tergantung banget sama jenisnya. Penelitian kayak itu masih terus jalan ya Mas sampai sekarang itu, karena tiap jenis kita nggak tahu tuh, belum tahu tuh berapa lama. Ada yang cuma 5 tahun, ada yang sampai ratusan tahun juga bisa gitu. Ya. Tapi juga tergantung penyimpanannya, suhunya berapa, karena ada suhu optimum ternyata. Walaupun nggak bisa gitu di bawah 0 pokoknya, harus di bawah 0 iya, tapi berapa sih optimumnya, berapa sih kalau suhu -10 sama -15, jangan-jangan untuk jenis ini oke, untuk jenis ini tidak oke gitu. Jadi masih ada kadar airnya juga 15% tadi itu standar, tapi tiap jenis ada beda-beda juga. Nah, biji-biji yang ada di bank biji di Kebun Raya Bali itu sebetulnya hanya untuk dikoleksi atau bisa ditumbuhkan kembali? Nggak cuma untuk dikoleksi. Kadang tujuan bank biji secara umum emang untuk mengkoleksi sebagai konservasi ya, sebagai bentuk konservasi, mengawetkan biji-biji untuk sebagai cadangan tadi ya. Cuman kita juga punya tujuan untuk penelitian. Atau untuk menyediakan tumbuhan untuk di masa depan kalau butuh banget nih, misal di satu pulau kena bencana, ada tumbuhan yang cuma ada di pulau tersebut, tumbuhan endemik kalau kita biasa sebut ya, tumbuhan endemik yang cuma ada di satu tempat gitu. Terus karena pulau itu terkena bencana, habis itu tumbuhan itu. Kalau masih ada bank bijinya, kita bisa tanamin lagi di sana. Jadi gitu. Itu tujuannya itu. Buat kebun raya juga biji yang disimpan oleh kami itu bisa juga dimanfaatkan kalau tumbuhan itu sudah kita nggak punya tuh di koleksi kebun raya. Misalkan tumbang gitu ya? Misalkan tumbang mati. Contohnya tumbuhan endemik Papua, Grevillea papuana. Grevillea papuana itu tumbuhan endemik Papua. Kita punya koleksinya tuh di kebun raya Bali. Satu pohon dong. Dari Bali kita ke Papua kan jauh ya, ngambil mahal ongkosnya gitu. Ternyata bijinya kita punya Mbak di bank biji. Terus kami kemarin coba tumbuhkan, tumbuh, ya. Masih tumbuh. Jadi sekarang anak-anak yang kecil-kecil itu kami hibahkan ke unit pembibitan. Jadi biar dirawat dulu, nanti kalau sudah cukup kuat, cukup besar untuk dikelapangkan, mereka yang melapangkan gitu. Jadi itu manfaat. Adanya bank biji itu gitu ya. Oke, Mas Farid, kalau misalkan kita di rumah nih gitu ya, kita mau melakukan pengawetan biji gitu ya. Misalkan saya punya bunga yang saya suka, atau saya punya tanaman yang saya ingin simpan gitu untuk saya tanam di tahun-tahun mendatang gitu ya. Ada nggak sih tips sederhana untuk bisa melakukan pengawetan biji di rumah? Gitu? Bisa. Ya tentu kalau saya mau ngasihnya yang ortodok aja ya. Kalau yang recalcitrant tadi kan agak sulit ya, pakai nitrogen cair kayak gitu. Kalau yang biji ortodok biasanya tumbuhan-tumbuhan hias kan banyak yang ortodok diperdagangkan. Itu gampang aja. Kayak kemarin teknisi kami di Bank Biji Kebun Raya Bali itu ternyata beliau juga bertani, beliau berkebun sekeluarga. Jadi beliau menanam sayur, buah kayak gitu. Dia cerita ternyata biji-bijinya beliau itu dari kebun itu disimpan juga Mbak di rumah sendiri. Jadi bisa
Jadi bisa, itu bisa, masyarakat itu bisa, kita masyarakat biasa bisa. Caranya gimana? Ya tadi dikeringkan doang, dikering-anginkan itu. Kalau sudah kelembabannya berkurang, disimpan di botol-botol kayak gini nih. Oke. Disimpan yang botol-botol kedap udara gini, jadi uap air kan nggak masuk lagi ya. Baru disimpan di freezer atau kulkas aja deh. Di kulkas aja bisa. Nah, itu nggak boleh ya kena sinar matahari langsung ya? Takutnya sih ya, takutnya nanti merusak sih. Tapi merusak ya. mungkin dalam kadar tertentu enggak ya, cuman takut, kita hindarin aja. Lebih baik kita kering-anginkan aja di dalam ruangan gitu. Iya, Mas Farid, ini di depan kita ini kan ada, saya lihat nih ada biji-biji yang bentuknya lucu-lucu gitu ya. Iya. Itu masih Bang Biji Kebun Raya Bali ya? Beberapa masih kita koleksi, tapi beberapa karena sudah diuji viabilitas sudah tidak bagus, viabilitasnya kami simpan sebagai display aja. Ini beberapa display sih. Ini biji apa aja? Ini dong diceritain. Iya, yang mana dulu nih? Ini apa nih? Ya, ini biji keruing kalau bahasa Indonesia ya, keruing. Biasanya ini kayu yang cukup populer sih ya dari Kalimantan. Selain Sorea, Dipterocarpus, kalau yang ini keruing ini namanya. Yang bagusnya, yang uniknya, dia tuh punya sayap. Ini sayapnya ya? Ini sayapnya, 2 sepasang. Jadi kalau yang satu family sama dia, ada lagi yang Sorea itu sayapnya beda lagi, dia jumlahnya beda gitu. Kenapa dia punya sayap? Karena nanti kalau pas jatuh, dia kan pohonnya tinggi Pak, tinggi gitu, pohon tinggi, buahnya di atas, dia kering buahnya, dia jatuh, dia akan berputar gini. Jadi kayak helikopter gitu loh. Helikopter. Gitu ya. Ini bisa mencapai jarak berapa meter dari pohon induknya, Mas? Kalau di habitat aslinya? Beberapa meter tergantung anginnya juga ya tentu. Gitu. Jadi memang karena tujuan dia punya sayap kan agar dia nanti terpencar jauh dari induknya. Karena kalau dekat-dekat dia akan kalah saat dia berkecambah tumbuh, karena induknya sudah besar. Dan juga dengan punya sayap semakin luas lah daerah jangkauan dia gitu. Ini apa nih? Itu kalau di Bali namanya seming. Seming, kayu seming. Kalau nama ilmiahnya Engelhardia. Nah, ini juga punya sayap nih Mbak, sama fungsinya sih sebenarnya. Ini fungsinya sayap ya? Iya. Kayak daun. Iya, tapi kan ukurannya beda ya, ukurannya beda. Ini bagus kalau lagi berbuah begini nih bagus. Dia ini karena sudah tua ya, sudah kering warna coklat. Tapi kalau masih di pohon warna hijau, menjuntai gitu. Cantik Gini, ya. cantik, bagus banget. Pohon besar tapi terus ada menjuntainya gitu. Nah ini juga kan sayapnya beda ya. Ini agak keras. Ini agak lebih tipis. Dan jumlahnya 3. Kalau ngomongin jumlah, yang ini 1 malah nih. Ini aser, sayapnya 1. Iya 1. Ini nanti juga beda. Kalau tadi ini kayak helikopter, ini karena sayapnya 2. Kalau yang ini dia gini, muter. Cara terbangnya muter. Nah, terus kalau yang ini sayapnya juga 1 tapi beda lagi kan, dia kayak kertas gitu kan, di 1 tapi di 2 sisi. Kalau ini kan di 1 sisi, itu dia terbangnya nanti glide, jadi melayang aja gitu, kena semut jatuh gitu. Kalau yang ini apa ini? Ini mungkin ini banyak yang kenal ya, sage, tumbuhan sage. Tumbuhan sage ini kan biasanya warnanya menarik kan ya, merah, dan dia keras kulitnya. Biasanya kan kita pakai buat hiasan ya, buat hiasan kalau figura kayak gitu, karena warnanya menarik gitu. Ini apa nih, kayak biji kedondong nih? Iya, ini makanya mau kita tunjukin juga ya, kalau ternyata biji itu nggak cuman alus-alus gini-gini doang gitu, tapi ada yang beralur-alur gitu. Kalau biji kedondong juga iya sih, tapi ini bukan kedondong. Ini kalau orang Bali sebutnya rijase. Elaiocarpus. Kalau ini apa kayak permen coklat, ini bisa dimakan nggak sih Mas? Bisa, tapi bukan itunya. Jadi ini namanya makadam, Mia. Kaca makadam. Oke, saya pernah dengar itu. Iya. Bisa dimakan ya? Tapi bukan ininya ya. Jadi ini dibuka dulu di dalamnya yang kita makan. Kalau ini yang dimakan keras banget. Iya. Kalau yang ini apa nih? Eye catching banget nih. Iya, ini nih. sejenis pisang hias. Seperti pisang hias yang biasa kita lihat di taman-taman kayak gitu. Ini biji itu. Bijinya kayak gini. Bijinya kayak gitu. Agak
oranye gitu. Dan itu bukan bijinya ya, bijinya hitam. Itu kayak sisa daging buahnya ikut nempel di bijinya. Gitu Iya, ya. jadi. Dan ini semua bisa diakses dan bisa dilihat di Bank Biji Kebun Raya Bali gitu ya. Bisa. Nah, kalau ngomong akses ke Bank Biji, Mas Farid, masyarakat awam bisa nggak sih akses ke Bank Biji Kebun Raya Bali? Bisa. Jadi kalau pengunjung bisa aja kalau pas hari kerja gitu berkunjung ke Bank Biji bisa. Atau kalau memang mungkin mahasiswa atau siswa gitu ingin bikin studi tour atau itu juga kami menerima, atau magang gitu. Tapi kalau mau lihat-lihat aja, kita sering kok ada pengunjung dari dalam dan luar negeri gitu. Lihat-lihat kok. Baiklah, Mas Farid, terima kasih banyak ya sama-sama. sudah mau menceritakan gimana caranya mengelola Bank Biji gitu ya. Bahkan kita sendiri itu bisa melakukan pengawetan biji secara sederhana gitu ya. Luar biasa, semoga informasinya ini bermanfaat gitu ya bagi kita semua, bagi sahabat LIPI. Dan sahabat LIPI, jangan kemana-mana, saksikan podcast seri Kebun Raya Bali berikutnya. Bye!